Hai, shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, sungguh senang bisa berkumpul, beribadah bersama lagi di hari Minggu ini. Adik-adik, hari ini penuh dengan sukacita? Amin? Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mempersiapkan hati kita lebih dalam lagi memuji nama Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap kasih penyertaan yang Kau telah berikan. Kami bersyukur bagaimana Engkau boleh memelihara kami, memimpin hidup kami ya Tuhan. Tuhan, walaupun kami beribadah melalui online, tapi kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa berada di dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpinlah setiap kehidupan kami ya Tuhan, supaya hidup kami, supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu kita. Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kita suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Lesia semua berangkong tak jadi. 敬拜天父，东好相亲，为了团契的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主教会复兴，我主命令，乐意遵行，一生一生荣耀主名。Sekolah Minggu, Sekolah Minggu, Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kita suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Mari kita memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kita. Jadi masih tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu yang kedua, yaitu hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu siap-siap bangkit berdiri. Dan lagu pujian kita ini yang baru, kita sama-sama belajar di rumah juga, buka suaranya untuk memuji nama Tuhan. Masa depan sungguh ada.
pagi anak-anak Lause, saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur padamu, kami boleh beribadah kepadamu. Kami tahu Bapak ini adalah hari Sabat di mana hari yang Engkau kuduskan. Saat ini Bapak, kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh terus bertumbuh di dalam hati kami, dan kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak Lause percaya kalian semuanya pasti dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Walaupun kita belum bisa bertatap muka, tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kita. Oke, sebelum mendengar firman Tuhan, Lause mau bertanya, anak-anak tahu nggak bahasa-bahasa di dunia ini ada bahasa saja apa saja? Oh, pintar, bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, terus bahasa Amerika, masih ada bahasa lain lagi nggak? Ya, banyak bahasa yang ada di dunia ini. Tapi anak-anak tahu nggak? Hari ini Lause mau membawakan firman Tuhan, yaitu tentang menara Babel, yaitu di mana kesombongan manusia itu dimulai, dan disitulah terjadi berbagai macam bahasa. Pasti anak-anak tanya, kok bisa ya Lause? Nah, Lause percaya kalian semuanya sudah pegang Alkitab di tangan masing-masing, bukan? Nah, firman Tuhan pada pagi ini tertulis di Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kalian boleh membukanya. Kalau yang belum bisa membuka, boleh minta bantuan kepada papa mama kalian. Kitab Kejadian yaitu kitab yang terdapat di Perjanjian Lama. Pada mulanya bahasa manusia itu hanya satu saja. Nah, anak-anak masih ingat kan kejadian tentang peristiwa Nabi Nuh? Nah, Lause percaya kalian semuanya pasti ingat. Nah, pada waktu kejadian air bah, anak-anak itu ada berapa orang? 3. Dan yang selamat itu ada berapa orang? 8. Nah, saat itu keturunanmu terus bertambah banyak, sehingga manusia terus memenuhi bumi ini. Nah, saat itu bahasa di dunia ini hanya satu saja. Nah, tidak ada bahasa lain, cuma satu bahasa saja. Lalu karena manusia pada saat itu mereka tidak mau berserah ke tempat lain, maka mereka pun berjalan sampai ke tanah Sinear. Di sana mereka mulai mendirikan menara. Mereka mengumpulkan batu bata lalu dibakar, dan mereka mulai membuat menara yang sangat tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka tidak tersebar ke seluruh penjuru bumi. Mereka hanya mau hidup berkelompok saja. Mereka tidak ingin tersebar ke seluruh bumi. Lalu Tuhan melihat bahwa manusia ini mulai menampakkan kesombongan mereka. Mereka mulai menyusun batu bata dan membangun menara yang setinggi langit untuk mencapai surga. Waktu Tuhan melihat, apakah Tuhan setuju atau senang melihat kelakuan manusia? Tidak. Pekerjaan manusia ini tidak menyukakan hati Tuhan. Lalu Tuhan pun menjadi marah dan menghukum anak-anak manusia ini. Caranya bagaimana? Nah, yaitu mengacaukan bahasa mereka. Pada saat Tuhan mengacaukan bahasa mereka, jadi antara si A, si B, sampai si Z, mereka berbicara dengan bahasa masing-masing, sehingga mereka satu sama lain itu tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Nah,
Mereka bingung apa yang mereka dikatakan oleh temannya si A, si B, si C, si D. Mereka bingung. Akhirnya menara Babel itu tidak bisa diselesaikan. Dari situlah Tuhan menghukum manusia dan bahasa manusia itu mulai berkembang menjadi banyak. Lalu mereka pun, manusia-manusia ini pun berserak ke seluruh dunia dengan bahasa yang berbeda-beda. Menara ini disebut Babel. Babel artinya apa? Kacau, karena Tuhan mengacaukan bahasa manusia di menara ini. Sehingga sekarang ini manusia tersebar di seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Di sini menunjukkan bahwa manusia itu terlalu sombong. Manusia sudah diberi akal budi oleh Tuhan, tetapi mereka ingin melebihi Tuhan. Mereka ingin membangun sebuah menara yang bisa menuju surga. Kita tahu bahwa Tuhan ada Allah yang penuh kasih. Allah tidak ingin manusia itu terlalu sombong. Allah tidak ingin manusia itu terlalu memegangkan diri sendiri. Makanya Allah mengacaukan manusia tersebut. Tujuan Allah waktu penciptaan Tuhan adalah, anak-anak masih ingat gak? Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa apa? Beranak cuculah untuk memenuhi seluruh bumi ini. Nah, pada saat mereka membangun menara Babel, yang mereka inginkan adalah mereka tidak mau berserak. Mereka ingin hanya berkumpul saja. Nah, ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Ini menunjukkan apa? Bahwa manusia itu sangat sombong. Makanya Tuhan mengacaukan mereka dan mereka pun berserak ke seluruh pelosok dunia. Akhirnya sampai saat ini bumi ini penuh dengan berbagai macam bahasa. Itulah awal mulanya manusia ini memiliki banyak bahasa. Itu karena adanya kejadian dari menara Babel. Babel itu artinya kacau. Nah, anak-anak langsung minta anak-anak juga harus belajar untuk tidak sombong. Karena apa? Kalau sombong itu berarti kita menganggap diri kita hebat. Nah, tetapi itu tidak menyukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu, walaupun kita memiliki prestasi yang baik, memiliki wajah yang cantik, memiliki kelebihan, misalnya lebih kaya, memiliki segalanya, tetapi harus kita belajar kita tidak boleh sombong, tetapi kita harus merendahkan diri. Kita harus menjadi anak-anak yang tetap rendah hati dan juga tetap melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, langsung minta supaya anak-anak sekolah minggu tetap taat dan patuh pada perintah Tuhan, yaitu dengan rajin membaca firman Tuhan. Itulah firman yang langsung sampaikan pada pagi ini. Biarlah firman ini boleh menguatkan hati anak-anak semuanya, dan anak-anak boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu pada pagi ini Bapak, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam dan terus bertumbuh di dalam hati kami. Kami mau percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang sanggup memelihara kami, Allah yang akan menuntun setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, kita bersama-sama akan mengucapkan doa Bapak kami, yaitu dengan bahasa Mandarin. Kami langsung minta semua anak-anak untuk bangkit berdiri. 我们在天上的父，愿人都称父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿们。Oke, anak-anak Lause, kita akan menutup ibadah pada pagi ini. Lause undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan, yaitu Bapak terima kasih. Bapak